Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazi di sini dan inilah Foresight. Oke, hari ini siang ini maksudnya hujan, baru aja turun hujan setelah panas. By the way, gua sedang tidak fit juga sih sebenarnya, tapi gua ngerasa bahwa YouTube adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi bagian dari kehidupan manusia, entah sekarang atau masa depan. Jadi gue berusaha untuk beradaptasi dan memulai dengan YouTube channel Foresight. Oke, di sini gue akan masuk ke episode baru, yaitu episode BAB, berita acara bisnis. Ini adalah episode pertama BAB. Episode BAB pertama, judulnya adalah sudut pandang pebisnis atau point of view businessman. Oke, kadang bikin aku kesal tiba nggak deh. Gini, kadang orang mengatakan bahwa bisnis, dagang, dan sebagainya adalah pekerjaan mudah. Ya, bagi mereka yang mungkin bisa berbicara aja bisa dikatakan mudah. Tapi menurut gua ternyata bisnis nggak semudah itu juga. Terus episode BAB pertama ini, berita acara bisnis ini seolah menjadi tonggak awal gua sharing lah tentang ilmu bisnis, ilmu administrasi, dan perdagangan di channel Foresight gua. Sebenarnya ini adalah bagian dari tinjauan masa depan gua untuk sesuatu yang berkaitan dengan bisnis. Ya, balik lagi tadi ke judulnya point of view bisnis, sudut pandang pebisnis adalah menurut gua yang lahir dari darah pedagang pebisnis, yang dari dulu dihidupi dari penghasilan pebisnis dan perdagangan, bahwa kemudian bisnis adalah sudut pandang orang. Sudut pandang di sini adalah menitik beratkan pada apa yang terlihat di masa depan. Kan kalau kita melihat pasti ini secara struktural ya. Mata diciptakan di depan itu untuk melihat ke depan, sehingga kita bisa melihat atau menerawang atau meninjau masa depan bahwa akan terjadi seperti ini, prediksi, antisipasi, dan lain sebagainya. Misalkan seseorang ingin berjualan seorang mikir kayaknya ini tentang point of view ya, kan, sudut pandang. Kayaknya kalau jualan makanan enak deh. Menurut saya, nah itu udah sudut pandang tuh. Menurut saya, menurut si Ahmad misalkan, kalau jualan makanan itu, makanan kan kebutuhan pokok, pasti orang butuh, pasti orang makan, gak mungkin orang gak makan, ini pasti laku nih. Nah itu sudut pandang dari segmentasi makanan atau F&B gitu, food and beverage. Bahwa kemudian nggak sesederhana itu ternyata. Ya, makanan pun termasuk baik makanan saji ataupun makanan siap saji yang disajikan langsung, maksudnya dimasak di situ, atau makanan yang di packing manufaktur atau FMCG, itu memiliki dua kekurangan juga. Makanan itu ada istilah basi gitu loh, restock dan lain sebagainya. Manajemen stoknya emang harus benar-benar baik. Jadi nggak bisa melihat dari satu sudut saja atau dari satu sisi saja ya. Dalam pebisnis pun, menurut gua dalam apapun, baik itu pebisnis atau pekerja, tetap memiliki dua sisi yang berbeda. Nah, misalkan keuntungan makanan adalah kebutuhan pokok dan semua orang membutuhkan itu, membutuhkan makan untuk bertahan hidup, adalah sisi lain bahwa ketika makanan itu kan kadang pasar
apa ya, up and down ya. Maksud gua dinamika pasar itu begitu sangat apa namanya, naik turun gitu loh, up and down. Nggak selalu orang tuh pengen makan produk, misalkan gua sebut produk dalam negeri lah, misalkan wafer semua pengen makan wafer, meskipun wafer pada waktu itu pasarnya bagus, gak selalu. Kadang orang pengen makan pasta, kadang orang pengen makan coklat dan lain sebagainya. Sehingga kan kenapa timbulnya pemikiran marketer ada apa, lahirnya profesi marketing research, peneliti pemasaran itu dari situ ya. Kita bisa melihat tren apa yang sejatinya dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Jadi plusnya emang makanan adalah sesuatu yang primer lah istilahnya. Tapi di sisi lain makanan ada durable gitu, daya tahannya. Itu tentang makanan ya, tentang sudut pandang makanan. Ya kedua, orang berpikir mending jualan alat rumah tangga. Karena alat rumah tangga gak mungkin basi kayak makanan, karena alat rumah tangga pasti dibutuhkan di rumah tangga. Pasti kan namanya juga hidup, pasti rumah tangga butuh alatnya dong, sapu, serok, kater dan lain sebagainya, centong dan lain sebagainya. Pasti bagus, plusnya itu gak mungkin basi. Tapi kita bisa melihat minusnya. Maksud gua beda saja sedikit harga. Ketika harganya tidak kompetitif dengan pasar yang lain, dengan toko yang lain, akan tetap sulit untuk laku, sulit untuk keluar gitu. Jadi tetap ada sisi negatif, meskipun memang sama-sama kebutuhan, kita sebut sama-sama lah primer tingkat 2 lah ya. Tapi kan tetap aja nggak bisa nggak menjamin bahwa jualan alat rumah tangga akan selalu stabil, akan selalu ada dinamika nilai penjualan, entah itu karena mungkin harga, banyak faktor lah, entah mungkin karena harga, multifaktor ya, karena harga, karena harga, karena pelayanan, karena lokasi strategis, karena sistem marketing, entah itu promo, diskon dan lain sebagainya. Terus ketiga, menghasilkan jasa misalkan. Contohnya membuka jasa ATM ini. Mending buka jasa ATM ini tahu. Kita kan nggak perlu, kita bisa bertransaksi dengan bank. Seolah-olah bank itu kita yang miliki, tapi padahal mah enggak. Tapi kita punya akses gitu loh, punya jasa itu. Nggak ada basi, mungkin nggak ada basi. Pasti transaksi akan selalu terjual. Kebutuhan manusia akan perbankan tinggi. Ya it's okay, gak apa-apa. Tapi kan di sisi lain itu kan kalau jasa bagian perbankan mini ATM misalkan, itu dia kekurangannya tiap orang. Ini gua gak tahu ya data statistik kayak gimana tentang penggunaan gadget gitu loh. Karena setiap orang bisa bertransaksi dengan mobile banking tanpa harus ke ATM, dia bisa klik di mana aja. It's okay, emang tidak semua orang paham. Tapi butuh tetap semakin waktu berputar, semakin waktu terus bergulir, ya orang bakal beradaptasi. Itu sisi lain dari menyajikan jasa mini ATM misalkan. Ya dari 3 contoh itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada bisnis yang bisa menjamin 100% kehidupan manusia. Nggak ada. Manusia tetap harus beradaptasi. Manusia tetap harus berdinamika dengan fenomena bisnis lah. Itu 3 contoh yang gua kasih. Selanjutnya gua mau kasih contoh. Ini perbedaan lokasi ya. Orang berkata, lokasi dekat pasar enak tahu, lokasi dekat stasiun enak tahu, lokasi dekat terminal enak tahu. Karena apa? Karena lokasinya strategis, banyak orang
kesana kemari lalu lalang, orang melihat, orang menyaksikan, pengen beli dan lain sebagainya. It's okay, gak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, adanya transportasi, adanya motor, adanya alat penggerak, orang di desa tuh bisa mendapatkan barang yang sama dengan menggunakan jasa itu tadi. Banyak paket ekspedisi, banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang dia memberdayakan sales, memasukkan barangnya ke daerah-daerah. Ini terjadi, ini sharing dengan bapak gua yang udah 30 tahun lebih lah malah melintang dunia bisnis. Di tahun 2000-an lah, ekspedisi belum begitu banyak, teknologi internet belum begitu sepraktis sekarang. Ya orang kalau pengen barang ya orang harus ke kota gitu loh. Orang harus ke kota, orang harus lalu lalang ngambil barang terus dijual. Sehingga orang yang ada di desa atau di perkampungan itu harus memiliki mobil atau memiliki kendaraan, entah itu sewa dan lain sebagainya. Nah, di era zaman sekarang ada banyaknya jasa ekspedisi, sales pun masuk, perusahaan pun udah berpikir bahwa dia bisa memberikan barang yang sama di desa dengan perbedaan program. Itu pun adalah bagian dari peralihan bisnis, peralihan cara, peralihan metode. Misalkan gue kasih contoh, ini gue disclaimer dulu ya, gue nggak disponsori oleh perusahaan ini. Ini adalah cara gue berpandangan terhadap produk itu. Ini produknya produk Wings Group. Fenomenanya Wings kan perusahaan yang banyak memiliki segmen ya, makanannya ada, dia mie-mihan dia ada, dia alat rumah tangga ada dan lain sebagainya. Misalkan si Wings, perusahaan Wings ini dia masuk nih ke daerah-daerah, dia masuk ke desa-desa, sehingga barang-barang yang di kota perputarannya lebih lambat karena orang-orang di desa udah mendapatkan akses itu, udah mendapatkan barang itu. Tapi enggak serta merta permasalahan bisnis selesai di sana, enggak. Oke, seseorang misalkan si Ahmad nih bisa mendapatkan produk Wings, tapi apakah dia mau menjual itu aja? Apakah dia mau hanya menjual produk Wings? Tentu tidak. Pasar membutuhkan banyak variasi, pasar membutuhkan banyak produk, banyak item. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya tetap aja harus datang ke kota, harus terjadi simbiosis, harus terjadi timbal balik antara penjual dan pembeli, entah itu dia ke kota untuk harga yang lebih murah atau lebih murah lah, atau mungkin mendapatkan barang yang lain. Ya jangan, di bisnis gak ada istilah yang jago, gak ada istilah yang gagah, gak ada istilah yang dikdaya, gak ada. Tetap aja akan selalu ada kekurangan. Si Ahmad ini dia jauh-jauh misalkan nih. Ini contoh di Garut ya, di kota yang bokap gua udah lama banget nih. Misalkan di desa Pamengpeuk, di kecamatan Pamengpeuk lah. Jauh-jauh ke Garut dengan kurang lebih kalau naik kendaraan 2 jam sampai 3 jam untuk mendapatkan barang yang sama. Kan tetap aja transportasi harus dibayar. Tapi uniknya salah satu kabupaten di Jawa Barat ini adalah, jadi di desa-desa, jadi kan gini. Jadi Kabupaten Garut itu dia tuh berada di tengah-tengah. Kotanya di sini, nah kecamatannya di pinggir-pinggir. Banyak kecamatan di pinggir-pinggir, sehingga ya nukleus ini, inti pasar ini adalah di kota Garut, di Garut kota, di kecamatan Garut kota adalah semua hal ada, dari terminal, pemerintahan, rumah sakit, administrasi dan lain sebagainya. Harganya lebih murah, lebih kompetitif karena bertemu dan penjual dan pembelinya itu di kota Garut ini, di Garut kota ini. Namun kekurangannya dia tidak memiliki banyak lahan untuk agroindustri, untuk pertanian, untuk palawija dan lain sebagainya. Alhasil apa? Simbiosisnya itu orang-orang yang ada di desa, di kecamatan ini, dia membawa hasil bumi, hasil tanam, entah itu beras, palawija, engkol, kentang dan lain sebagainya ke Garut kota. Sehingga dari desa dia menggunakan transportasi untuk mengisi bensinnya, dia bisa mendapatkan dari penjualan hasil bumi itu.
dan dari sini mengambil barang. Nah, tiap daerah mungkin memiliki keistimewaan masing-masing ya. Cuman yang terjadi di kabupaten ini adalah hal demikian. Jadi orang-orang desa pun memiliki keistimewaan, yaitu memiliki barang pertanian agroindustri itu. Nah, balik lagi tadi ke salah satu produk Wings adalah salah satu yang begitu sangat sporadis menjualnya. Dia mempunyai marketing yang segmented. Jadi misalkan nih program A, B, C, D, E, F, G. Jadi harganya itu tetap kompetitif. Jadi orang desa datang ke Garut Kota mendapatkan harga, misalkan contoh apa ya? Misalkan pengharum lah. Ya, di sini dapatnya Rp350. Belum sama diskon ya di Garut Kota. Orang yang Garut Kota ngejual belum sama diskon. Dia tetap bisa ngejual Rp350. Tapi dia dapat diskon. Untuk apa? Untuk bersaing dengan harga yang lain. Karena dianterin bisa jadi 450, kan itu kena bensin juga. Dan sebenarnya yang di desa-desa pun dia bisa menjual sekian karena dia mengambil program itu untuk apa? Untuk bersaing agar harga kompetitif. Itu salah satu contoh produk yang menurut gua cukup sporadis lah terjadi pemasaran yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bisnis adalah sudut pandang bagaimana orang ingin menjual, bagaimana orang berpendapat atau melihat, meninjau bahwa kalau dagang ini resikonya, konsekuensinya, kalau dagang ini resikonya gini, konsekuensinya gini. Gak ada orang yang pebisnis yang dia begitu sangat agung gitu di kedai, yang enggak. Akan ada fase dimana dia nggak punya barang, orang lain punya barang. Sekalipun seseorang, misalkan nih ada satu produk roti nih di Garut nih, ada salah satu produk roti yang dia emang benar-benar booming lah. Suatu saat dia ngedrop lah atau menimbun barang itu, sehingga kayak terjadi kayak minyak kemarin lah, gak ada di pasaran, terus harga meningkat. Gak akan ngejamin dia menjadi lebih kaya juga, gak akan menjamin dia lebih hebat juga, enggak. Ya bagian dia gak punya barang, ya udah dia gak punya barang untuk menjual gitu. Jadi jangan anggap bahwa pebisnis itu dengan modal banyak dia akan lebih sukses, enggak. Dia harus punya modal 100 juta untuk mendapatkan keuntungan, enggak. Tapi bagaimana kita punya 100.000 bisa jadi 110.000. Kita punya 10.000 kita bisa jadi 11.000. Ada dua sudut pandang yang berbeda untuk dalam sistem permodalan, entah itu peminjaman dan lain sebagainya. Ya tetap balik lagi ya, perjalanan 1000 batu dimulai satu langkah. Gak ada pebisnis yang tiba-tiba ujuk-ujuk dia langsung hebat, nggak ada. Tetap butuh butuh tahapan lah, butuh sebuah proses untuk apa? Untuk mengarah dan tumbuh ke arah nilai positif. Gitu aja mungkin episode berita acara bisnis ini. Yang jelas tiap toko atau tiap toko mempunyai pasar masing-masing. Kalau istilah bisnisnya ya, misalkan nih si toko A dia ngejual lebih murah, nggak akan ngejamin kok dia akan lebih kaya, enggak. Ya dia karena dia punya pasar sendiri. Nah, pasar itu dibentuk dan dibangun oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pelayanan dan harga. Kemudian kalau secara agama mungkin tiap orang punya rezeki masing-masing, dengan artian kadang orang yang berpikir ya udahlah nunggu setengah jam lagi, dan tiba-tiba dia ketimbang banyak konsumen gitu, pembeli. Dan we never know, selama ada waktu untuk bisa produktif, entah itu berkarya atau menghasilkan uang, ya selama itu juga manusia akan selalu berdinamika dan berusaha untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton episode berita acara bisnis ini, episode BAB ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruan Anda di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.